Selamat pagi Bapak Ibu warga jemaat GPIB dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Bersama dengan saya Pendeta Saibi Nainggolan, Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Maranatha Pematang Siantar dengan tugas khusus di GPIB Bajem Tonduhan. Berjumpa lagi dalam kegiatan Morning Call yang digagas oleh Majelis Sinode melalui pelayanan dan kesaksian. Warga jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memasuki renungan di pagi ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang penuh kasih dan kemurahan, pada pagi hari ini kami datang kepadamu untuk mendapatkan kekuatan dan semangat baru di dalam menjalani kehidupan di hari yang baru ini. Kami akan dituntun oleh firman-Mu, biarlah kiranya firman-Mu menerangi dan menguatkan setiap kami untuk kami bisa memahami dan melakukan firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan atau Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita sesuai dengan SBU pagi pada hari ini diambil dari Matius pasal 14 ayat 1 sampai 12. Tapi pada pagi ini saya fokus hanya pada ayat 3 sampai dengan ayat 4. Dengan judul perikop Yohanes Pembaptis dibunuh. Kita baca khusus ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari yang berbahagia ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara-saudara berada, ada seorang tokoh, yaitu tokoh kemanusiaan yang terkenal bernama Su Huggie. Su Huggie mengatakan begini, orang pada umumnya tidak suka mendengar kebenaran, karena kebenaran itu seringkali menyakitkan. Saya ulangi, umumnya orang tidak suka mendengar kebenaran, karena kebenaran itu seringkali menyakitkan. Kata-kata ini mau mengatakan kepada kita bahwa ketika kebenaran diungkap, seringkali reaksi seseorang menerimanya tidak dengan baik. Ketika sebuah kebenaran dibuka atau ditunjukkan kepada mereka yang melakukan kesalahan, cenderung kali mereka tidak bisa menerimanya dengan positif. Artinya ada sikap memberontak, ada sikap melawan ketika kebenaran diungkapkan, ketika kebenaran ditunjukkan kepadanya. Itulah gambaran yang terjadi Bapak Ibu jemaat dimanapun saudara-saudara saat ini berada dalam perjumpaan kita di kegiatan Morning Call saat ini. Itulah yang terjadi dengan Raja Herodes. Raja Herodes merasa tidak nyaman. Raja Herodes merasa tidak terima ketika Yohanes Pembaptis menegurnya, mengingatkannya, menyalahkannya karena dia membuat sebuah kesalahan yang sangat tidak bermoral, yaitu ketika Raja Herodes mengambil istri saudaranya Filipus yang bernama Herodias. Herodes merasa dipermalukan, Herodes merasa tidak suka ketika Yohanes Pembaptis menegurnya, bahkan boleh dikatakan mengingatkannya akan kesalahan fatal yang tidak bermoral
bermoral yang dilakukan oleh Raja Herodes. Dalam ayat 4 dikatakan, karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Jadi rupanya karena rasa tidak suka, karena rasa tidak terima yang dialami oleh Herodes, karena pernah ditegur oleh Yohanes, dia berkeinginan membalaskan dendamnya, dia ingin melakukan sesuatu yang jahat terhadap Yohanes Pembaptis. Karena itu Yohanes Pembaptis ditangkap, bahkan dipenjara, bahkan juga mengalami penderitaan yang tidak gampang karena situasi yang dialaminya waktu itu. Dalam ayat 14 khususnya ayat yang pertama dikatakan, pada masa itu sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dirinya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya. Jadi ini menjadi gambaran yang dialami oleh Yohanes Pembaptis waktu itu ketika dia mengalami pemenjaraan, dia mengalami pembelengguan oleh Herodes karena dia melakukan teguran terhadap raja yang sudah menyimpang dari perbuatannya. Maka kata-kata bijak dari seorang pejuang kemanusiaan tadi menjadi nyata, Bapak Ibu, bahwa seringkali manusia tidak bisa menerima ketika kebenaran diungkap, ketika kesalahan disampaikan kepada orang tertentu yang sudah melakukan sebuah kesalahan. Dan yang menjadi catatan kedua yang menarik, bahwa sebagai seorang yang melayani Tuhan, sebagai seorang utusan Tuhan, Yohanes Pembaptis tidak pernah kompromi. Yohanes Pembaptis tidak pernah mau nego ketika ada sebuah kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Bahkan sekalipun dia punya wewenang, punya kuasa, punya jabatan seperti Herodes, dia tidak mau menutup-nutupinya, dia tidak mau memperindah seolah-olah tidak ada kesalahan yang terjadi. Yohanes Pembaptis menunjukkan kepada kita lewat bacaan ini bahwa kesalahan tetaplah kesalahan, tanpa memandang jabatan, tanpa memandang pangkat, tanpa memandang status sosial seseorang. Sehingga sebagai seorang yang melayani Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, Yohanes Pembaptis mengingatkan kita bahwa harus tetap tegar, harus tetap berdiri di jalan yang lurus, harus tetap konsisten dengan tugas yang sudah diterimanya. Sehingga dia siap mengambil resiko apapun, siap mengambil tantangan apapun, sekalipun nyawa taruhannya, dia siap mengambil itu semua. Karena itu kalau kita baca, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara dimanapun kita berada, kalau kita baca ayat selanjutnya, kita menemukan bahwa Yohanes Pembaptis pada akhirnya harus mati karena dia dipenggal kepalanya ketika dalam sebuah acara putri dari Herodias menunjukkan sebuah tarian yang indah di hadapan Herodes, sehingga Herodes berjanji, bersumpah di depan banyak orang yang hadir dalam acara itu, ulang tahun Herodes, bahwa dia akan melakukan apapun yang diinginkan oleh putri ketika menunjukkan tarian yang indah di hadapan Herodes. Sehingga dia berjanji apapun yang diinginkan ketika putri Herodias itu menunjukkan tarian yang indah dalam acara ulang tahunnya, maka dia akan memenuhi keinginan itu, termasuk membunuh Yohanes Pembaptis. Sekalipun Bapak Ibu, hati kecilnya sebenarnya dia tidak mau menerima itu, karena dia takut. Yohanes Pembaptis saat itu sangat dikenal dan sangat populer dalam realita sehari-hari. Renungan yang mau kita tangkap pertama, bahwa sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai orang Kristen, kita tidak bisa berkompromi dengan kesalahan. Kita harus katakan apa adanya ketika kesalahan memang terjadi. Kita tidak bisa mengatakan, oh itu biasa, oh itu memang sudah biasa, oh memang karena dia pemimpin. Tidak bisa. Kita harus menyatakan benar, kita harus menyatakan juga sebuah kesalahan, apapun risikonya. Yang kedua, kita harus bersikap menerima ketika ada teguran, ketika ada kritikan, ketika ada masukan kepada kita. Kita tidak anti kritik, kita tidak anti masukan. Ketika kita melakukan kesalahan, khususnya kita mau ditegur untuk menjadi lebih baik ke depannya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Jemaat, mari kita berdoa.
Tuhan, kami berdoa pada saat ini melalui renungan pagi hari ini, kami belajar tentang sikap pribadi dari Yohanes Pembaptis yang konsisten, sikap pribadi Yohanes Pembaptis yang tidak pernah mau bermain-main dengan kesalahan. Dia menunjukkan sikap yang tegas, dia menunjukkan kebenaran yang sebenarnya tanpa melihat apapun resiko yang ada di hadapannya. Kami juga belajar dari sikap Herodes untuk tidak belajar menjadi seorang Herodes di masa kini. Kami harus menerima kritikan, kami harus mau ditegur, kami harus untuk diperbaiki ke depannya sehingga menjadi lebih baik. Kami tidak menjadi manusia yang anti kritik, yang menolak kritikan demi memperbaiki kehidupan kami. Inilah harapan dan doa kami Tuhan untuk melangkah di hari yang baru ini. Kami punya sikap demikian. Di dalam Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin. Demikian Bapak Ibu, morning call di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita dalam aktivitas selanjutnya. Shalom.